Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi ke-7, yaitu tentang keliling dan luas bangun datar, yang akan dibawakan oleh saya, Syifa Salsabila Nauha, dengan NIM 202033313 dan Aulia Miftahul Cahyani dengan NIM 200033356. Sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Yaitu sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Kemudian macam-macam pengertian, sifat, keliling, dan luas bangun datar. Yang pertama ada persegi, adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Rumus luasnya S kali S atau S kuadrat, kemudian keliling 4 kali S. S adalah sisi-sisi ya. Kemudian sifat-sifat persegi. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus, memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 sumbu simetri putar, dan memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Kemudian yang terakhir memiliki 2 pasang sisi yang sejajar serta sama panjang. Kemudian masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah persegi ABCD memiliki sisi 5 cm. Tentukan luas dan keliling bangun tersebut. Jawabannya, luas adalah sisi kali sisi. Diketahui tadi sisinya ada 5 cm, jadinya 5 kali 5 sama dengan 25 cm. Jadi luas persegi ABCD adalah 25 cm. Kemudian kelilingnya diketahui rumusnya adalah 4 kali S, S-nya 5, berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi keliling persegi ABCD adalah 20 cm. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Rumusnya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, kemudian kelilingnya adalah 2 dalam kurung panjang plus lebar. Kemudian sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus, memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 sumbu simetri putar, memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut, yang terakhir memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Kemudian masuk ke contoh soalnya. Diketahui sebuah persegi panjang EFGH memiliki lebar 5 cm dan panjang 10 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Jawabannya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya tadi ada 10 cm dan luas dan lebarnya 5 cm. Jadi 10 kali 5 sama dengan 50 cm. Jadi luas persegi panjang EFGH adalah 50 cm. Kemudian kelilingnya 2 kali dalam kurung P plus L sama dengan 2 kali, tadi panjangnya ada 10 cm, lebarnya 5 cm ditambah jadi 15, yaitu kemudian 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Jadi keliling persegi panjang EFGH adalah 30 cm. Kemudian bangun yang ketiga, bangun datar, yaitu ada bangun datar segitiga. Adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis yang ujung-ujungnya saling bertemu dan membentuk sudut. Di sini ada gambar AB sebagai alas segitiga, CD sebagai tinggi segitiga,
Sisi AC dan BC adalah sisi miringnya. Rumus luas segitiga yaitu alas kali tinggi atau A kali T, kemudian dibagi 2, kemudian keliling segitiga, sisi AC dan sisi CB dan BA ditambah semuanya. Kemudian masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah bangun datar segitiga BAC dengan siku-siku DA memiliki panjang sisi AB 4 cm, BC 5 cm, dan AC 3 cm. Tentukan luas dan keliling segitiga tersebut. Jawabannya, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Diketahui alasnya 3 cm dan tingginya 4 cm, kemudian dijumlahkan semuanya jadi 6 cm. Jadi luas segitiga BAC adalah 6 cm. Kemudian B, keliling sisi tambah sisi tambah sisi. Diketahui tadi ada sisi AB 4 cm, BC 5 cm, dan AC 3 cm. Jumlahkan semuanya, hasilnya ada 12 cm. Jadi keliling segitiga BAC adalah 12 cm. Kemudian bangun yang keempat, ada bangun datar jangan jajar genjang, yaitu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 2 pasang sudut siku, bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Rumus luas jajar genjang ada alas kali tinggi, kemudian keliling jajar genjang yaitu 2 kali sisi A plus sisi B. Sisi A adalah alasnya, sisi B adalah sisi miringnya. Kemudian sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, memiliki 2 diagonal yang saling membagi 2 sama panjang. Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Memiliki 2 pasangan sisi yang sejajar dan sama panjang. Memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip. Sudut berhadapan sama besar. Diagonal yang dimiliki tidak sama panjang, tidak memiliki simetri lipat, dan yang terakhir memiliki 2 simetri putar. Masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah bangun datar jajar genjang ABCD memiliki tinggi 7 cm, panjang sisi AB, BC, AD, BC adalah 8 cm. Tentukan luas dan keliling. Pembahasannya, L luas sama dengan alas kali tinggi atau disingkat A kali T, yaitu alasnya ada 8 cm dan tingginya 7 cm. Kemudian dikalikan 8 kali 7 sama dengan 56. Jadi luas jajar genjang ABCD adalah 56 cm. Kemudian keliling, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, yaitu sisi AB tambah BC tambah CD, kemudian yang terakhir ditambah sisi DA, yaitu ada 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, jadinya 32 cm. Jadi keliling jajar genjang ABCD adalah 32 cm. Baiklah, saya Aulia Miftahul Cahyani akan melanjutkan presentasi dari Syifa Salsabila Nauher. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu bilah ketupat. Pengertian dari bilah ketupat yaitu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut, bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Rumus bilah ketupat. Luas bilah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian keliling bilah ketupat yaitu 4 kali sisi. Sifat-sifat bilah ketupat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling membagi 2 sama panjang.
Yang keempat, memiliki simetri putar tingkat 2. Kemudian yang terakhir, memiliki 2 buah simetri lipat. Contoh soal dari belah ketupat, yaitu sebuah bangun datar belah ketupat ABCD mempunyai sisi dengan panjang 10 cm dan mempunyai 2 diagonal AC dan BD. Tentukan luas dan keliling belah ketupat tersebut. Penyelesaiannya, luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal satunya 12 dan diagonal 2-nya 16. Jadi, luas belah ketupat tersebut adalah 96 cm persegi. Kemudian masuk ke keliling belah ketupat. Keliling sama dengan 4 kali sisi, sama dengan 4 kali 10 cm, sama dengan 40 cm. Kemudian yang keenam, yaitu layang-layang. Pengertian layang-layang sendiri yaitu bangun geometri berbentuk segi 4 yang terbentuk dari 2 segitiga sama kaki yang alasnya beringkit. Sifat-sifat dari layang-layang yaitu sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Luas layang-layang yaitu setengah dikali AC dikali BD, dan keliling layang-layang yaitu 2X ditambah 2Y. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah bangun datar layang-layang ABCD memiliki panjang sisi AB sama dengan AD sama dengan 12 cm, CD sama dengan CB sama dengan 22 cm. Panjang diagonal AC sama dengan 30 cm. Panjang diagonal BD sama dengan 15 cm. Tentukan luas layang-layang dan keliling layang-layang ABCD. Penyelesaian. Luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Luas sama dengan setengah dikali 30 cm dikali 15 cm sama dengan 225 cm. Keliling sama dengan 2X ditambah 2Y sama dengan 2 dikali 12 cm ditambah 22 cm sama dengan 2 kali 34 cm, dan hasil akhirnya adalah 68 cm. Kemudian masuk ke materi 7, yaitu trapesium. Pengertian trapesium sembarang, yaitu trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang dan tidak memiliki sudut siku-siku. Trapesium ini tidak memiliki simetri lipat dan hanya memiliki satu simetri putar. Yang kedua ada trapesium sama kaki. Adalah trapesium yang memiliki rusuk yang sama panjang dan rusuk sejajar. Trapesium sama kaki memiliki satu simetri lipat. Kemudian lagi ada trapesium siku-siku. Adalah jenis trapesium yang memiliki dua sudut siku-siku. Trapesium ini tidak memiliki simetri lipat dan hanya memiliki satu simetri putar. Masuk ke contoh soal. Sebuah bangun datar trapesium EFGH mempunyai panjang EF sama dengan 16 cm, HG sama dengan 6 cm dan memiliki tinggi 7 cm. Tentukan luas trapesium dan keliling trapesium EFGH. Penyelesaian. Luas sama dengan setengah dikali A tambah B dikali T sama dengan setengah dikali 16 cm ditambah 6 cm dikali 7 cm sama dengan setengah kali 22 dikali 7 sama dengan 11 dikali 7 sama dengan 77 cm. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi
sama dengan 16 cm ditambah 8 cm ditambah 6 cm ditambah 8 cm sama dengan 38 cm. Kemudian yang terakhir adalah lingkaran. Rumus lingkaran, luas sama dengan pi r kuadrat, keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi r. Sifat-sifat lingkaran, mempunyai satu sisi, memiliki simetri putar dan simetri lipat tak terhingga. Contoh soal, sebuah bangun datar lingkaran memiliki jari-jari 7 cm dan diameter 14 cm. Maka dari itu, tentukan luas dan keliling dari bangun lingkaran tersebut. Penyelesaian, luas sama dengan pi kali r kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 154 cm. Jadi, luas lingkaran tersebut adalah 154 cm. Kemudian masuk ke keliling. Rumus dari keliling lingkaran adalah pi kali d. D diameter. Keliling sama dengan 22/7 dikali 14 sama dengan 44 cm. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak. Kami meminta maaf jika terjadi kesalahan dan kami meminta koreksinya untuk kita belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.